Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernah nggak sih kita tuh mikir kenapa bangsa Indonesia itu tetap berdiri kokoh di tengah perbedaan suku, bahasa, budaya yang begitu banyak? Jawabannya itu ada pada satu hal, yaitu Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang hakikat pendidikan Pancasila bersama kelompok 1B. Saya, Asfani Zakia Malifa, akan bertugas sebagai moderator untuk membantu jalannya presentasi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang ikut andil dalam pembuatan materi, makalah, dan juga PPT pada hari ini. Yang pertama ada Amajida Iwani, yang kedua ada Sandika Raffi Isando, yang ketiga ada M. Hafid Akrom Mubarok, yang keempat ada Syaira Alima Ramadhani, yang kelima ada Sisya Zelika, dan yang terakhir ada Karisa Ataya dan Asfani Zakia Malifa. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Sandika Raffi Isando. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang hakikat pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur masyarakat serta konsensus para pendiri bangsa. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter, identitas, dan kepribadian bangsa yang berlandas prinsip humanis, religius, nasionalis, dan demokratis. Sejak perumusan Pancasila pada Sidang BPUPKI tahun 1945, pendidikan ini mengalami perkembangan signifikan. Pada masa Orde Lama, pendidikan Pancasila lebih menekankan indoktrinasi politik, sedangkan pada masa Orde Baru, pendidikan ini menjadi mata pelajaran wajib dengan sistematika yang jelas meski cenderung dogmatis. Setelah era reformasi, pendidikan Pancasila bertransformasi menjadi pendidikan nilai dan karakter dengan pendekatan kritis dan kontekstual, terutama melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun landasan pendidikan Pancasila ada tiga, yaitu pendidikan filosofis, Pancasila sebagai nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan yuridis, dasar hukum kuat, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Dan yang terakhir, landasan sosiologis, perekat sosial di tengah keberagaman, mencegah konflik dan disintegrasi. Adapun urgensi di era globalisasi yaitu filter nilai budaya asing, penguatan karakter bangsa, dan etika digital di era revolusi industri 4.0. Peran strategis dalam ketahanan nasional dan bela negara. Implementasinya dilakukan melalui mata pelajaran PKN di tingkat dasar dan menengah, serta mata kuliah wajib di perguruan tinggi dengan metode pembelajaran yang lebih dialogis. Peran guru dan dosen serta teladan serta integrasi nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler juga sangat krusial. Sekian dari saya. Selanjutnya ada kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kebijakan nasional pembangunan bangsa diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Pembangunan dilakukan dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Selain itu, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia ditegakkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang berperan penting dalam kehidupan sosial, politik, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Pancasila ini berfungsi menjaga nilai-nilai luhur bangsa, membentuk generasi muda yang berintegritas, nasionalis, dan mampu beradaptasi dengan globalisasi.
pendidikan Pancasila mempunyai 4 landasan, yaitu yang pertama landasan historis, yaitu nilai-nilai Pancasila berasal dari sejarah panjang bangsa. Yang kedua ada kultural, yang berakar pada budaya dan tradisi Indonesia. Yang ketiga adalah landasan yuridis, yaitu dasar hukum atau UUD 1945 yang mengatur pelaksanaan pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ada filosofis, yaitu nilai universal yang menjadi dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu ada kerangka konseptual. Saya akan menjelaskan kerangka konseptual ini. Pendidikan Pancasila didasarkan pada landasan filosofis sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Landasan yuridis yang meliputi UUD 1945 pasal 31 ayat 3, UU nomor 20 tahun 2003 serta peraturan menteri terkait kurikulum, dan landasan sosiologis yang menekankan kebutuhan bangsa membentuk warga negara berkarakter dan berintegrasi di tengah globalisasi. Pendidikan ini merupakan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang tidak hanya sekedar hafalan, melainkan aktualisasi dan habituasi untuk membentuk warga negara yang berwawasan kebangsaan dan demokratis. Next. Kerangka konseptual ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan dan metode, dan yang kedua itu implikasi. Pendekatan dan metode ini, yang pertama ada internalisasi nilai. Itu berupa refleksi, diskusi, pembiasaan. Lalu ada kontekstualisasi, itu kaitan dengan realitas mahasiswa dan masyarakat. Lalu ada partisipatif dan kritis, berupa analisis kasus, debat, proyek sosial. Lalu yang kedua ada implikasi. Implikasi ini konseptualnya meliputi pembentukan individu berintegritas dan nasionalisme, terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis, serta terjaganya persatuan dan keberlanjutan pembangunan negara. Next. Lalu ada pun visi misi. Visi misinya untuk visi itu membentuk individu berkarakter yang cerdas intelektual, beriman, beretika, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misinya ada pun misi dari ini yaitu yang pertama ada menanamkan nilai moral dan spiritual yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada mendorong sikap toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman dan masyarakat plural. Yang ketiga ada mengembangkan perilaku beradab, jujur, bertanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Lalu yang keempat ada memperkuat kerakyatan melalui musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan bangsa dan membangun karakter bangsa yang berjati diri. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Secara umum, pendidikan Pancasila itu bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri mahasiswa. Lebih spesifiknya lagi, pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila. Mahasiswa ini harus memahami secara mendalam dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, terutama yang alinea keempat. Yang kedua itu mengamankan Pancasila dari berbagai ancaman dan berperan aktif dalam melestarikan Pancasila. Mahasiswa ini harus mengamankan Pancasila. Contohnya itu dari ideologi-ideologi baru yang berdatangan pada zaman sekarang ini, atau radikalisme atau pengaruh negatif dari globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Juga harus melestarikan Pancasila, yaitu agar Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika sosial dan perubahan zaman. Yang ketiga ada mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mahasiswa ini harus mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar lingkungan ini bisa terjaga tetap aman, damai, tentram,
Pengamalan ini harus sesuai dengan keahlian dan bidang studi masing-masing mahasiswa sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya ada kompetensi inti dan dasar. Kompetensi inti ini mencangkup, memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Terus menginternalisasikan nilai Pancasila dalam sikap, perilaku, dan keputusan sehari-hari. Lalu menerapkan prinsip Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara untuk kompetensi dasar, mencangkup menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi Pancasila, menguraikan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, atau sumber hukum, menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan globalisasi, dan menunjukkan sikap sesuai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada ruang lingkup Pancasila. Jadi ruang lingkup pembelajaran hakikat Pancasila ini pada dasarnya bersifat menyeluruh dan terintegrasi, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi benang merah dalam kurikulum pendidikan nasional untuk membentuk watak bangsa yang tangguh dan berintegritas. Nah, proses pembelajaran tidak lagi terjebak pada hafalan mekanis terhadap sila-sila, melainkan difokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk merefleksikan, menganalisis, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer. Nah, ruang lingkup pendidikan Pancasila ini ada yang formal. Di formal itu ada sekolah, kampus. Itu contohnya bisa mempelajari pendidikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus habis itu ada diskusi kritis isu aktual. Terus non formalnya ada komunitas, latihan, KKN, kegiatan sosial, dan informalnya itu ada di keluarga, lingkungan, media massa, dan digital. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu merefleksikan, menganalisis, dan mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan pluralisme budaya, sehingga Pancasila menjadi panduan hidup yang relevan di era modern. Studi kasus. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran kebangsaan. Studi kasus ini di berbagai sekolah dan perguruan tinggi menunjukkan berbagai metode implementasi nilai Pancasila, seperti budaya sekolah religius dan disiplin di SMA Al-Azhar, proyek berbasis kearifan lokal di SDN Larangan dan serta Village. Di SMA Yayasan Atisan Sunda, nilai kemanusiaan diintegrasikan melalui budaya Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Sementara di SDN Pasir Bitung, kegiatan pramuka menjadi sarana internalisasi nilai. Pemanfaatan teknologi juga terlihat seperti penggunaan Google Classroom di SMK S. Soret Tulung Agung. Perbedaan konteks, metode, dan tantangan muncul, namun persamaannya adalah semua menekankan pengalaman nyata, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat nilai Pancasila. Kesimpulan dan rekomendasi. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, refleksi, dan teknologi digital adalah metode paling efektif dalam internalisasi Pancasila agar lebih optimal. Perlu integrasi nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran, pelatihan guru berkelanjutan, serta penggunaan media digital yang inovatif. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga sangat penting. Disertai pengembangan kegiatan berbasis budaya lokal agar sesuai konteks siswa, monitoring, dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan sistematis, kontekstual, dan adaptif, pendidikan Pancasila dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembentukan generasi berkarakter, berkompetensi, dan berkesadaran kebangsaan di era global. Oke, terima kasih buat teman-teman kelompok 1B yang sudah menyampaikan materi tentang hakikat pendidikan Pancasila dengan sangat jelas dan menarik. Semoga dari presentasi hari ini kita bisa lebih paham dan makin semangat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama memandu jalannya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.